research approaches, pendekatan-pendekatan penelitian. Most textbook on research methodology, kebanyakan buku-buku teks metodologi penelitian present and discuss. Kamu perhatikan, kalau ada to be-nya bacanya present, kalau tidak ada to be-nya bacanya present. I'm present, I present. Kalau I'm present saya hadir. Kalau I present saya menyajikan. Kata kuncinya ada to be atau tidak. Methodology present and discuss number research approaches or strategies. Banyak buku teks tentang metodologi penelitian menyajikan dan membahas sejumlah pendekatan dan strategi atau strategi penelitian. Usually each research approach, biasanya masing-masing pendekatan penelitian can be used, dapat digunakan for realizing more than one research function, untuk mewujudkan lebih dari satu fungsi penelitian. Ya, satu pendekatan bisa untuk mencapai lebih dari satu fungsi penelitian. Without going into detail here, tanpa harus merinci di sini, example of research approaches, contoh-contoh dari pendekatan penelitian and their possible research function, serta fungsi-fungsi penelitian yang mungkin diemban oleh pendekatan tadi adalah sebagai berikut. Nah, first here we have survey. What is the function of survey? Apakah fungsinya survey? Here we have three functions of survey: to describe, to compare, to evaluate. Mendeskripsikan, memaparkan, mengevaluasi. What about case studies? Case studies here at least can serve three functions. Studi kasus di sini sekurang-kurangnya bisa mengemban tiga fungsi penelitian, yaitu to describe, memaparkan, to compare, membandingkan. Kalau membandingkan berarti mengenali perbedaan dan kemiripan, atau persamaan. Kalau kontras itu hanya berbeda, compare dengan kontras. To compare and to explain bisa juga digunakan untuk menjelaskan. Next, here we have also experiment approach, pendekatan eksperimen. Eksperimen serve two functions of research. Eksperimen bisa mengemban dua fungsi penelitian. Yang pertama to explain, menjelaskan. Yang kedua to compare. Perhatikan, kalau kau membaca kata to explain dalam buku penelitian, itu artinya mengenali mana sebab, mana akibat. Perhatikan, kalau kau mendengar kata-kata to explain, membaca kata-kata to explain di buku penelitian, itu artinya bukan menjelaskan pakai mulut, pakai kata-kata, bukan. Tetapi itu artinya which one is causes and which one is effect, mana penyebab, mana akibat. Jadi penelitian yang menghubungkan dua variabel atau lebih dan mengatakan ini penyebab, ini akibat, itu disebut explanatory research. To explain here means to identify which are causes. Biasanya causes ya banyak, which is effect, mana yang jadi akibat. Biasanya X-nya itu banyak, Y-nya satu. Nah, eksperimen di sini dikatakan bisa to explain, berarti eksperimen adalah metode untuk menentukan mana sebab, mana akibat. Treatment itu adalah sebab, ya, kemudian variabel yang diukur ya, itu adalah akibat dalam eksperimen. To compare, tentu saja eksperimen bisa membandingkan, karena harus membandingkan antara kelompok kontrol dengan kelompok eksperimen, membandingkan antara pre dengan post. Jadi ada dua jenis eksperimen, apakah pre-post test atau kelompok kontrol dan eksperimen. Nanti ditanya di dosen metodologi penelitian yang murni, bukan yang terapan. Next, action issues. Nah, ini termasuk penelitian terapannya, applied. Di bukunya Pak Sabar ini ada. Jadi di buku ini, di buku yang
sebetulnya wajib ini untuk kamu itu mencakup penelitian tindakan, penelitian penilaian, penelitian pengembangan, dan penelitian kebijakan. Jadi makanya masuk di sini, dimasuk applied research ya, penelitian terapan profesi pendidikan. Nah, action research mengemban fungsi satu, to design and develop. Jadi termasuk bisa digunakan untuk mendesain dan mengembangkan a solution to a practical problem, solusi untuk masalah-masalah praktis. Tetapi action research tidak boleh digunakan untuk tesis. Action research bukan karya ilmiah. Action research itu karya profesi. Jadi untuk menjadi magister itu kita tidak mengizinkan action research. Nah, itu minimal yang lainnya bisa evaluation research dan tapi bukan action research. Kamu perhatikan ada begitu banyak buku, ada begitu banyak laporan penelitian tindakan kelas atau PTK itu semua menyatakan berhasil, semua menyatakan baik, tapi tidak ada apa-apanya. Nah, dan sekali lagi action research tidak hanya PTK. Gitu. Kalau PTK itu kan bahasa Inggrisnya kan classroom action research. Action research itu tidak masuk dalam kategori penelitian ilmiah. Mengapa? Karena harus dilaksanakan oleh orang yang berprofesi itu. Jadi mahasiswa tidak boleh membuat action research. Hanya guru yang boleh membuat action research. Hanya dosen yang boleh membuat action research, tetapi tidak untuk karya ilmiah. Itu adalah karya profesi. Berikutnya etnografi. Nah, etnografi itu yang kualitatif tadi itu bisa mengemban dua fungsi, yaitu to describe and to explain, mendeskripsikan. Ini ada apa namanya kakak kelasnya membuat penelitian judulnya etnografi olahraga di pesantren, ya, budaya olahraga di pesantren. Ada kakak kelasnya. Nah, termasuk juga ada yang fenomenologi, membuat kajian fenomenologi. Fenomenologi olahraga tontonan menurut fikih dan akhlak. Nah, itu ada. Selanjutnya penelitian korelasional atau correlational research. Here, correlational research serve two function: first to describe, second to compare. Jadi penelitian korelasional itu termasuk regresi itu korelasional itu to describe and to compare, memaparkan dan membandingkan. Misalnya hubungan antara IQ dengan prestasi olahraga permainan. Olahraga permainan itu olahraga yang banyak membutuhkan strategi, oleh karena itu IQ-nya harus lebih tinggi, agak berbeda dengan olahraga yang kekuatan. Seperti akademisi itu mungkin tidak terlalu membutuhkan IQ tinggi, tetapi beberapa olahraga yang lain itu membutuhkan IQ lebih tinggi, kecerdasan lebih tinggi. Nah, sehingga bisa diketahui misalnya hubungan antara IQ dengan prestasi olahraga bidang apa misalnya, cabang olahraga apa. Itu to describe, pertama memaparkan, kedua to compare. Kebanyakan penelitian itu memiliki fungsi pertama itu to describe, ya, memaparkan. To compare itu hanya membandingkan. Korelasional itu sebenarnya membandingkan antara individu yang tinggi nilainya dengan yang rendah nilainya pada variabel tertentu. Nah, itu korelasional. Next, evaluation research to determine the effectiveness of program. Jadi penelitian evaluasi itu bertujuan menentukan keefektifan suatu program. Misalnya hari ini kurikulumnya mau berubah lagi, ya mungkin sebetulnya bisa diteliti. Kurikulum Mendastres itu sebetulnya itu betul-betul mengubah guru apa enggak ya? Berpengaruh enggak ya pada guru? Saya akan melihat kurikulumnya berubah berkali-kali, tapi cara mengajarnya ya begitu-begitu saja, cuman praktik di lapangan juga aja. Nah, itu mungkin
Perlu. Benar atau tidak silakan dikritik. Ngefek tidak kepada cara mengajar dan hasil belajar. Saya kok ragu bahwa kurikulum yang sering berubah-ubah itu, kebijakan sering berubah itu mengubah juga hasilnya. Sebab kalau kita bandingkan ya kita tetap saja di sini saja. Nah, yang berikutnya, textbook on research methodology usually do not present and discuss design research. Kebanyakan buku metodologi penelitian biasanya do not present, tidak menyajikan and discuss design research dan membahas penelitian perancangan atau penelitian pengembangan. Jarang sekali. Nah, yang membahas salah satunya adalah ini. Itulah kenapa bukunya Bock and Gold ini seperti kutukan bagi kebanyakan mahasiswa. Dianggapnya buku penelitian pengembangan itu ini. Saya beritahu buku ini kalau saudara baca, ini ada kata-katanya. Educational Research and Introduction. Ini buku pengantar penelitian, bukan buku penelitian pengembangan. Jadi please stop menggunakan buku ini. Anda harus menggunakan buku yang lebih canggih ketimbang ini. Ini buku untuk S1 di sana, untuk undergraduate. Ini buku mata kuliah pengantar penelitian. Ya, biar saudara tahu. Ya, artinya apa? Artinya Anda harus lebih dari ini. Ya. Anda harus lebih dari ini dan meninggalkan buku ini untuk magister. Next. Nah, tetapi ini masih lumayan bagus daripada buku-buku yang lain karena buku-buku yang lain itu menganggap tidak ada penelitian pengembangan. Nah, design research fungsinya adalah untuk design or develop intervention, mengembangkan atau merancang atau mengembangkan suatu intervensi. Nah, di sini disebut intervensi. Kita biasanya menyebut rupa-rupa atau prototype. Nah, apa itu? Such as program. Jadi Anda bisa membuat pengembangan program, teaching, learning strategies and materials, strategi pembelajaran dan materi pembelajaran, product and system. Produk bisa berupa buku, video, ya. And system itu cara kerja. Saya menyebut program latihan itu apa? Itu sistem. Nah, program latihan itu sistem. With the aim to solve complex problems, educational problem, dengan tujuan untuk memecahkan masalah pendidikan yang kompleks, and to advance dan memajukan our knowledge, pengetahuan kita about the characteristic of this intervention, mengenai karakteristik dan ciri-cirinya, ciri-ciri intervensi, ciri-ciri strategi yang bagus apa saja bisa diketahui dari penelitian ini. The characteristic of this intervention, karakteristik dari intervensi ini, and the processes to design and development, serta proses-proses yang dilalui untuk desain, merancang, and develop, merancang dan mengembangkan mereka untuk atau yang tadi. In line with the remark that more than one research function may have to be applied to address research questions. Ini penjelasan tidak terlalu penting, jadi saya tidak akan tidak akan membahasnya. Oke, sampai di sini. Jadi sekaligus ini adalah sejumlah penelitian yang jenis atau pendekatan penelitian yang dikenal yang berkaitan dengan fungsi-fungsi penelitian. Selanjutnya kita video yang berikutnya yang sudah ada di sana itu semuanya berbicara tentang tahapan kriteria dari penelitian